Akhirnya Anda menang di pengadilan. Rasanya lega banget kan? Perjuangan panjang selesai. Tapi, gimana kalau pihak yang kalah malah cuek? Nggak mau bayar, nggak mau serahin aset. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar kemenangan Anda itu nggak cuma di atas kertas. Pasti frustrasi banget kan? Udah pegang putusan hakim yang sah, kenyataannya kok nihil. Rasanya kayak menang tapi nggak dapat apa-apa. Tapi tenang, jangan panik dulu. Sistem hukum kita di Indonesia udah nyiapin solusinya. Nah, ini dia senjatanya. Namanya eksekusi. Gampangnya, ini adalah proses hukum buat maksa pihak yang kalah supaya nurut sama putusan hakim. Jadi ini caranya pengadilan bilang, "Hei, putusan saya ini serius dan harus dijalankan." Jadi, dapat putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap, atau yang biasa disebut inkrah, itu baru babak pertama loh. Justru pertarungan yang sesungguhnya seringkali baru dimulai setelah palu diketuk. Nah, ini yang penting banget buat Anda tahu. Pengadilan itu nggak akan bergerak sendiri. Mereka nggak otomatis ngejar pihak yang kalah buat Anda. Jadi kalau lawan Anda bandel, Anda sendiri yang harus proaktif. Anda yang harus nyalain mesin proses eksekusi ini. Oke, terus gimana dong cara mulainya? Tenang, ada langkah-langkahnya yang jelas kok, dan kita akan bahas satu persatu. Pertama, Anda harus ajukan permohonan tertulis ke pengadilan. Gak bisa lisan ya, nanti pengadilan akan cek dulu berkasnya. Kalau udah oke dan disetujui, baru deh Anda bayar biaya eksekusinya. Anggap aja ini biaya administrasi untuk menjalankan putusan. Dan ngomong-ngomong soal permohonan, dokumennya harus lengkap. Ini krusial banget. Kenapa? Biar prosesnya lancar jaya. Nggak ada tuh yang namanya bolak-balik karena ada surat yang kurang. Oke, permohonan udah masuk, sekarang kita masuk ke tahap yang bisa dibilang momen penentuan, yaitu peringatan terakhir dari pengadilan. Istilah hukumnya keren nih, namanya aanmaning. Ini dari bahasa Belanda, artinya ya peringatan. Tapi jangan salah, ini bukan surat peringatan biasa. Ini pemberitahuan resmi dari pengadilan yang kalau diabaikan, akibatnya bisa serius banget. Sekali lagi ya, ini bukan cuma surat yang dikirim lewat pos. Aanmaning itu bentuknya sidang formal. Jadi, pihak yang kalah itu dipanggil ke pengadilan, duduk di depan ketua pengadilan, dan diperingati langsung. Anda harus patuh sama putusan ini. Nah, setelah sidang aanmaning selesai, jam pasirnya langsung dibalik. Ada batas waktu yang sangat jelas. Hitung mundurnya, dimulai. Berapa lama waktunya? Cuma 8 hari. Ya, cuma 8 hari bagi pihak yang kalah untuk nurut. Kalau lewat dari itu dan nggak ada itikat baik, ya sudah, prosesnya akan lanjut ke tindakan keras. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau batas waktu 8 hari itu diabaikan, pengadilan nggak akan tinggal diam. Saatnya untuk tindakan paksa. Pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi kalau mereka tetap bandel? Peringatan resmi dari ketua pengadilan aja dicuekin. Nah, ini dia langkah berikutnya. Pengadilan akan melakukan yang namanya sita eksekusi. Jangan ketukar sama sita jaminan ya. Kalau sita jaminan, itu penyitaan aset pas sidang masih jalan. Tujuannya biar asetnya nggak dijual atau dipindah tangankan. Nah, kalau sita eksekusi ini beda. Ini penyitaan aset setelah ada putusan final. Tujuannya ya buat bayar atau menuhin apa yang jadi hak Anda. Misalnya nih, kasusnya pengosongan properti atau eksekusi real. Prosesnya itu sistematis banget. Ada verifikasi dulu ke lapangan, terus koordinasi sama pihak keamanan, bisa polisi atau aparat lain, baru deh eksekusinya dijalanin. Dan terakhir, propertinya diserahkan ke Anda sebagai pemenang. Tadi kan disebut ada verifikasi lapangan. Istilah hukumnya constatering. Ini penting banget. Tujuannya buat mastiin kalau objek yang mau dieksekusi, misalnya tanah atau rumah, itu batas-batasnya, luasnya, semuanya cocok plek sama yang disebutin di putusan pengadilan. Jadi nggak salah sasaran. Ini nunjukin betapa telitinya proses ini. Memang kedengarannya keras ya, ada paksaan, ada penyitaan, tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi. Seperti yang tertulis di pedoman resminya, eksekusi itu harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi walaupun tegas, prosesnya harus tetap manusiawi. Oke, kita udah bahas cukup panjang. Biar lebih nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, apa yang harus Anda ingat? Pertama, eksekusi itu adalah alat super ampuh buat Anda. Kedua, ini nggak otomatis. Anda yang harus mulai. Ketiga, ingat istilah ancaman. Ini adalah peringatan terakhir yang resmi. Dan terakhir, seluruh proses ini ada aturannya, terstruktur, dan dirancang untuk adil meskipun sifatnya memaksa. Pada akhirnya, hukum itu sudah menyediakan alat yang sangat kuat untuk Anda. Putusan pengadilan yang Anda pegang itu baru tiketnya. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda.
Apakah Anda siap untuk menggunakan kekuatan hukum itu demi mendapatkan apa yang memang menjadi hak Anda?